Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia sudah seharusnya keluar dari kekangan Belanda. Dr. Wahidin Sudirohusodo berinisiatif untuk mendirikan perhimpunan yaitu Budi Utomo dengan tujuan memajukan dan membangkitkan semangat masyarakat dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Organisasi ini juga membantu orang-orang muda yang tidak mampu mendapatkan pendidikan layak. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pemuda lain seperti Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Betawi, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Pemuda Timur. Organisasi inilah yang menjadi lahirnya Sumpah Pemuda. Perhimpunan Indonesia adalah perhimpunan pemuda dari berbagai macam daerah Indonesia bersatu di Belanda untuk mengundang-undangkan peraturan bangsa dan memiliki ideologi sendiri. Kongres Sumpah Pemuda didasari oleh keberadaan organisasi kepemudaan yang kemudian membentuk Kongres Sumpah Pemuda. Pada masa-masa awal berdirinya organisasi, perusahaan negara, batas-batas wilayah nasional suatu negara belum ditentukan dengan jelas jika melihat tumbuhnya pergerakan nasional sejak tahun 1908. Masyarakat yang bernasib sama dan beranggapan bahwa mereka yang hidup di bawah kekuasaan kolonial selalu merasa tertindas dan diperlakukan bodoh oleh penjajah, serta harus menuruti perintah Belanda. Organisasi pemuda yang didirikan di berbagai daerah di Indonesia seperti di awal sudah dibahas adalah orang-orang dalam keluarga berkelas atas, dan rata-rata para anggotanya tersebut pindah dari kampung halamannya ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1920-an, mereka mulai merasakan pengaruh politik yang dilakukan sejak tahun 1910-an dan kaitannya dengan Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tahun 1926, membentuk pemahaman bersama tentang aktivitas pemuda dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam organisasi. Para pemuda yang ada, para tokoh pemuda mengadakan beberapa kali pertemuan. Namun, pekerjaan ini sulit dilaksanakan karena perbedaan mendasar antar beberapa organisasi. Akhirnya, pada tanggal 15 November 1925, organisasi-organisasi pemuda bertemu dan sepakat untuk membentuk Komite Kongres Pemuda. Kongres memahami persatuan dan kesatuan, berusaha mendekatkan satu sama lain. Pada tanggal 30 April 1926 diadakan pertemuan pemuda pertama yang kemudian disebut Kongres Pemuda I. Kontrak ini mempunyai beberapa keinginan, antara lain cita-cita Indonesia yang menjadikan cita-cita Sumpah Pemuda Indonesia. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya persatuan dan persatuan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di bawah pimpinan langsung Sugondo Pemuda PNI, berlaku Kongres Pemuda kedua atau lahirnya Sumpah Pemuda. Begitu banyak orang menyebutnya kelompok pemuda ketiga, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa Indonesia, lahir mewakili generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jong Japa, Jong Ambon, Jong Celebe, Jong Batak, Jong Sumatera, Jong Islamit, dan PPI, Pemuda Betawi. Dan ide diadakannya Kongres Pemuda kedua datang dari Persatuan Pelajar Indonesia atau PPPI. Sesuai gagasan PPPI, pertemuan tersebut diadakan di 3 gedung berbeda dan dibagi menjadi 3 bagian sehingga membentuk Konferensi Pemuda. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Waterloo Katolik, Jongeling Bon KJB. Dimulai pada pukul 19.30 dan berakhir pada pukul 23.30. Pertemuan tersebut membahas tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia dan berdirinya Budi Utomo yang fokus di daerah.
Pada saat yang sama, pertemuan lain diadakan pada hari Minggu, 28 Oktober 1928 dari jam 8 sampai jam 12 pagi di gedung Koningsplein, North Oost Java Bioskop, di mana masyarakat diajak berdiskusi untuk tujuan pendidikan. Indonesia harus mempunyai tempat belajar mengajar, yaitu asrama. Dalam diskusi pendidikan lainnya, S. Mangunsarkoro diakui bahwa pendidikan di Indonesia adalah pengajaran membangun dan menambahkan kebiasaan anak secara lahir dan batin. Anak harus diberi pemahaman tentang kebangsaan nasional. Pendidikan Indonesia juga harus bertujuan untuk menambahkan rasa cinta tanah air, bukan bertujuan untuk membenci bangsa lain. Pada rapat penutupan yang diselenggarakan di gedung Indonesia Club Gebel yang diadakan pada hari Minggu pukul 17.30 sampai 23.30, dari sidang ini berhasil memutuskan masalah-masalah yang sesuai dengan keinginan bangsa. Sebelum kongres ini ditutup, lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman diputar dan disambut dengan meriah oleh peserta kongres. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.